Ya, eh nggak kerasa nih udah speed lead 10. Kalau gua sih ngelihat angka 10 ini inget waktu SD, gua dapat nilai yang sempurna gitu ya. Dan menurut gua di episode ini menurut gua perfect banget. Kenapa? Biasanya teman gue yang seangkatan, ya kan? Tapi ini gue berani-beraninya ngundang senior gue yang gue bangga banget sih ketemu pertama 2018. Terus sampai kejalin banget silaturahminya sampai sekarang. Bahkan ini orang spesial sih menurut gue karena pernah posisinya jadi supervisor, license officer. Wah, gue susah sih mau jelasin panjang lebar. Gue sapa dulu orangnya daripada gue anggurin nih. Halo Bang Halim, mohon izin. Oi, halo, assalamualaikum Farid, apa kabar? Lagi Waalaikumsalam. musim dingin ya di Baik US Bang. ya? Ya, masih winter Bang. Nggak ngerti lagi nih. Mudah-mudahan nanti gue balik cuacanya ngikutin Indonesia lagi ya. Kalau nggak Ini gue juga kemarau lagi winter hujan. juga di sini. Di sini Oh iya, 18 derajat, suhu AC tapi. kelas. Bang, ngomongin lokasi Bang. Abang nih lagi di mana sekarang? Boleh nggak cerita ke viewers gue? Gue lagi di kantor sih, Rit. Tapi Lagi background di gue itu kantor. gue lagi di Jawa, gitu, lagi di Malang. Nah, di belakang Oh iya Gunung iya, ini Penanggungan. backgroundnya di Malang ya. Yoi. Kantornya di mana Bang? Sekarang di Bea Cukai, Kanwil, Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Jadi di Sulawesi itu kan dibagi dua tuh, utara dan selatan. Nah, kita Oh, mengcover tiga provinsi di situ, setengah, benar-benar. selatan, dan tenggara gitu Rit, Nah, ceritanya. itu dia ya. Makanya Sulbaksel ya, nggak cuma Sulsel ya Yoi, berarti ya. Paham yoi, gua bener. sekarang. Oke, Bang, gue pengennya lo cerita banyak di depan, tapi biar ini concise dan kita nanti akan bisa masuk ke intinya. Nah, gue akan persilakan Abang intro dulu ya, dalam 1 menit. Silakan Abang intro. Silakan Bang. Oke, oke, saya Halim Nuswantoro. Saya kenal Farid saat jadi sama-sama jadi SPV. Jadi kalau waktu itu kita ada acara annual meeting World Bank IMF di Bali di 2016, saya kenal Farid. Di usia yang cukup muda, Farid juga menjadi SPV. Luar biasa banget. Dan saya nggak salah kenal dengan Farid karena leadership-nya sudah diakui lah ya. Dia menginisiasi sesuatu yang bagus. Saya berasal dari background ekonomi keluarga yang less affluent, I would say, biasa-biasa aja atau malah juga pas-pasan, dan alhamdulillah bisa struggle dengan bantuan bapak ibu semuanya, kemudian adik-adik saya, akhirnya kita bisa mencapai pada kondisi yang mungkin akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pada saat awal kita start. So ya gitulah ceritanya. Mungkin itu sekilas Rit tentang saya. Oke, siap Bang. Gue nggak ngerti lagi. Belum cerita udah inspiring ya. Gila, Inspiring dari intro mananya aja Rit? udah dapet. Bang, sedikit Bang. Abang Iya. di keluarga anak keberapa? Kalau saya anak sulung Bang, anak pertama nih. Kalau Abang anak Wih, berapa? sama kita. Anak pertama kita. Oke, siap. Berapa Uh-uh. bersaudara Bang? Saya dua Uh, bersaudara. saya tiga bersaudara, adik saya dua, cewek dan Dua, cowok. Gitu. cewek dan cowok. Kayaknya Berarti, salah satu adik gue yang terakhir tuh itu, Rit. Junior lo di STAN kayaknya. Dia juga di pajak oh, sekarang. oh Gitu. dipajak. Oke, mungkin Heeh. baru masuk ya, maksudnya baru kali ya Bang ya. Nanti gue coba. Udah Tahun kapan Bang? 2011 masuknya. Oh 2011. 2011. Oh, Oh, I see. Ya, ya, ya. Itu ya. dekat sih. Siap Bang, makasih ya tadi intronya. Sekali lagi, Mm-mm. guys, ini teman abang gua ini. Tuh, gue suka keceplosan. Bilangnya teman. Sorry Bang ya. Lah emang Jadi, temen. emang teman ya, bener juga. Jadi emang teman gua, sahabat gua juga di sini. Yoi. Dan sekali lagi, supervisor itu apa? Biar kalian gak bingung, supervisor itu kayak, lu bayangin, itu kayak ketua tim lah intinya. Jadi ada event gede waktu itu, kita ada kayak annual meeting dari lembaga internasional dan kebetulan di Bali gitu dan abangnya udah dapat 2 kali gitu. Yang pertama 2018 bareng gua kita sama-sama jadi ketua tim license officer yang tugasnya mendampingi delegasi. Nah, pas gua kuliah di US ini, abang gua dapat lagi nih jadi SPV kemarin di event kedua gitu dan menurut gua ini dua-duanya gede banget gitu. Jadi bangga lah gua sama abang gua ini gitu ya, Bang Halim. Oke, Bang. Sekali lagi makasih intronya dan kita akan masuk ke bagian intinya ya. Gue penasaran. Nah, Abang nih cerita leadershipnya pasti banyak ya. Dari cerita license officer aja pasti banyak, posisi di kantor juga mungkin banyak, atau hal lainnya gue juga penasaran. Sisi Hmm. perspektif mana sih yang akan Abang ceritain tentang leadership ini? Gitu ya Bang ya. Hmm. Begitu Oke. gue sebut speed lead ala Bang Halim dan lihat timernya, Abang mainkan. Oke Bang? Oke. Oke, siap. Oke, Dit. Speed lead ala Bang Halim.
So kalau bicara leadership sebenarnya background keluarga gue yang luar biasa penuh semangat gitu ya karena kondisi ekonomi yang pas-pasan itu mau nggak mau menjadi trigger untuk menempa gue supaya bisa lebih gimana gitu ya lebih fight lah. Nah waktu itu saya masuk STAN kemudian saya di situ struggle yang lainnya bisa makan enak-enak istilahnya gitu ya di situ saya harus nyari uang dan sebagainya. Mungkin banyak juga yang merasakan hal yang sama. Tapi at least hal tersebut yang akhirnya menempa diri saya untuk bisa memimpin diri saya sendiri. Syukur-syukur bisa menginspirasi adik-adik saya. Karena seperti yang lo ketahui, Rit, kita anak sulung, biasanya anak sulung ini harus bisa menjadi inspirasi gitu ya, atau menjadi contoh buat adik-adiknya supaya adik-adiknya nggak salah jalan gitu. Nah, akhirnya dengan kondisi itu, saya merasa saya harus terus berkinerja optimal karena saya merasa bersyukur dengan kondisi yang pas-pasan ternyata Allah memberikan karunia gitu, memberikan jalan yang cukup lancar gitu. Saya dapat beasiswa ketika D3, kemudian saya dapat beasiswa lagi D4, saya dapat lagi beasiswa S2 gitu ya. Syukur-syukuran dapat yang S3 gitu ya apalagi yang saya harus nggak syukuri gitu. Nah, itu yang akhirnya menempa hidup saya supaya terus mau bersyukur dan membuat saya mau dan pengen sebenarnya menciptakan suatu apa ya kesempatan buat teman-teman atau adik-adik saya sendiri atau anggota-anggota saya kalau sekarang gitu ya bahwa setiap orang itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Ada tiga prinsip yang menurut saya penting. Satu, membangun ability. Dua, membuat orang termotivasi. Ketiga, menciptakan opportunity atau AMO gitu ya. Nah, itulah yang sekarang menjadi prinsip saya. Saya itu paling senang kalau bisa membuat orang itu capability-nya naik, termotivasi, dan saya bisa menciptakan kesempatan-kesempatan buat dia untuk berkembang. Nah, kira-kira itu, Rit. Karena leadership itu adalah sebuah proses yang panjang. Oke, siap Gitu, Bang. Rit. Bang, sorry deh Bang sebelumnya ya gue waktuin ya ini kayak gue ngelunjak ya. Sambil gue Enggak, waktuin ya. ini kayak gue itu Bang, apa, latihan debat di dulu-dulu kan. Gue dulu tim Oh debat iya bahasa iya Inggris tuh. bener-bener. Nah, Bener Bang. itu kan di Ada timer juga, ini Rit. ya, ada waktunya ya Bang ya. Nostalgia, Rit, gitu, Rit. Tapi Aduh, bagus baik sih baik menurut baik. gue ya. Makasih Bang. Bang, sebelum Hmm. gue mulai 2 menit gue sedikit dong Bang. Abang tadi beasiswanya D3 di STAN ya, Hmm. Sekolah Tinggi Akuntansi Hmm. Negara, sama gue juga. D4 juga Hmm. gue sama dari apa Hmm. namanya STAN. Nah, S2-nya Bang, boleh cerita nggak Gue viewers gue? S2 di Australia di The University of Melbourne. Waktu itu Unimel, alhamdulillah itu kayak sebuah doa dari orang tua kali ya. Jadi dulu pasti pasti bokap gue Abang itu ya. ngomong kalau misalnya kan kita sering dulu kalau di kampung dulu itu kita nyetel radio FM gitu ya. Iya, iya, Kemudian ada radio. apa radio ABC Australia gitu kan. Terus bokap gue itu Oh, bilang ABC. ya kan kita dengerin ABC waktu gue Bener-bener. masih umur umur masih SD lah ya gitu ya. Ini Iya, iya, bagus nih iya. kalau sekolah di sana dan ternyata kesampaian Oh, Rit. jadi, So oh, ya oke, it's like doa ya. dream come true. Nggak pernah nyangka Iya, gitu loh Rit. Dengan benar, perekonomian benar. seperti itu ternyata kita bisa Siap. mewujudkan itu Benar. gitu. Gitu kira-kira Rit. Aduh, gila, gila, gila. Aduh, ini jadi gue pengen belok ke webinar scholarship, tapi bukan temanya ya. Tapi ya udahlah, nanti gue coba ajak ngobrol lebih panjang lagi. Dan Bang, Ya. gue mau izin dalam 2 menit, gue juga akan follow up apa yang Abang udah sampaikan ya. Oke, Mm-mm. Bang. Pertanyaan pertama gue. Eh, AMO itu menarik menurut gue ya. Mm-mm. Ability, motivation, sama satu lagi O-nya tadi opportunity. Opportunity. Yes. Opportunity. Nah, gue tertarik yang tengah nih Bang, motivasi. Menurut Abang, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi orang itu buat tumbuh? Karena macam-macam ya Bang ya motivasi itu ya. Ada yang harus apa namanya ilmunya, harus harus ada Mm-mm. trigger Mm-mm. lainnya. Nah, menurut Abang Yes, nih, betul. motivasi itu apa? Buat gue sih motivasi itu apa ya? Memang akan memiliki motivasi macam-macam ya setiap orang. Hmm, hmm, Setiap orang akan punya interest yang berbeda-beda dan hmm. kemudian tergantung bagaimana kita mau mendalaminya gitu. Nah, yang Oke. gue lakuin adalah bagaimana kita mampu untuk dan mau untuk mendengar gitu. Jadi kalau kita Hmm, ngomongin leadership, kita kan punya anggota nih gitu ya. betul. Akhirnya kalau kita nggak mau mendengarin, nggak mau ngedengerin dan nggak mampu ngedengerin, ya akhirnya kita jadi otoriter aja gitu. Ini mau gue gitu. Oke. Ya, yang gue bangun adalah suasana yang lebih demokratis. Setiap orang supaya bisa supaya setiap orang supaya bisa punya kesempatan untuk menyampaikan idenya, menyampaikan aspirasinya. Jadi di sini Oke, oke, gue coba oke. inisiasi beberapa hal, misalnya town hall meeting, misalnya gitu ya,
kemudian Oh sesi gitu ya. buka-bukaan gitu ya, sesi Cakep. curhat. Jadi Ya, dalam ya. organisasi itu kepemimpinan itu bisa dibangun dengan jalan bareng gitu. Kita Baik, nggak baik, harus ada baik. one man show gitu. Yuk kita Oke, Bang. menuju ke sana bareng-bareng. Jadi itu sih yang sering sering kita lakukan. Jadi membangun motivasi dan membangun kesempatan ya menurut gue yang penting gitu. Kesempatan. Kalau Oke. menjadi pinter, saya Oh, kira sekarang medianya banyak gitu. Lu bisa ngeliat betul. YouTube, lu bisa ngeliat yang kayak gini gitu ya, belajar Iya, iya, langsung iya, gitu iya, ya. iya. Tapi untuk membangun motivasi ini kadang-kadang kita butuh orang apa ya, butuh partner, butuh mentor gitu ya. Ini yang menurut gue akhirnya Mentor. rare kadang-kadang Oke. orang punya gitu. Gitu kira-kira gitu. Siap, cakep Bang. Bang, gua sore ini gatel pengen nanya satu lagi. Bang, tadi Abang Boleh. bilang ngedengerin orang biar maksudnya suasananya lebih sama kesempatannya demokratis yang tadi Mm-mm. istilahnya Abang. Tapi gua agak kritis di sini, Bang. Suara orang nih banyak, Bang. Mungkin anggota Mm-mm. Abang aja ada misalnya 10, 20, mungkin lebih dari itu. Mm-mm. Pertanyaan gua, ini kan viewers gue juga mungkin ada yang udah jadi leader, ada yang akan jadi leader ya. Gimana nih Bang Yes. dengerin semua suara yang beda-beda ini Bang? Dan pada akhirnya gimana kita menentukan satu keputusan Bang? Versi Mm-mm. Abang, gimana? Yes. Buat gue banyak instrumen yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita mau, misalnya di sini beberapa kali gue kalau di internal anggota gue yang mungkin anggotanya 5 sampai 8 orang gitu ya, naik turun Hmm, gitu ya. hmm, Kita akan sering melakukan sesi curhat lah, let's say gitu ya. hmm, Ngobrol bareng gitu oke. ya. Apa sih yang menjadi kegelisahan mereka? Hmm, Dan gue harus bisa memberikan suatu pemahaman bahwa ngelola SDM itu seperti apa sih dalam versi gue. Tapi silakan challenge. Tapi eh, kalian kalau mau challenge harus punya rasional gitu. Why gitu? You are paham, challenging my paham. opinion gitu ya. Sehingga kita Opinion. bisa Hmm, berdiskusi gitu. Apa yang terbaik bagi kita dan bagi organisasi gitu. hmm. Tapi dalam skup besar, karena gue juga di sini posisinya adalah pengelola SDM lead, ada 371 Pasti. orang yang harus kita kelola. Bagus. Nggak banyak sih dibandingkan kalau di pusat Oh gitu iya, iya, ya, iya, tapi iya, iya, benar. uh, pasti agak sedikit banyak. Tapi akhirnya kita menggunakan misalnya survei gitu. Kemudian kita menggunakan tools one on one meeting atau kita menggunakan tools town hall meeting. Ya Hmm, semua orang itu pendapatnya harus kita agregasi dan kira-kira yang menjadi prioritas mana. Nah keterbukaan itu yang menurut gue akhirnya penting gitu. Orang itu akan bisa trust kalau ketika mereka melakukan atau menyampaikan idenya, idenya hmm. itu merasa didengar. Nah, merasa ini kan Oh, susah untuk membuat mereka merasa nih gitu ya. Nah, betul. akhirnya mau nggak mau kita harus mengkomunikasikan gitu. Ternyata Hmm, dari survei itu sekian persen ngomongin gini, sekian persen ngomongin paham. gini, Oh, sekian I persen see. ngomongin gini gitu. Iya, Nah, iya. kita merasa mengambil keputusan yang mungkin nggak yang 100% ngomongin gini, tapi yang gini Hmm, kenapa? Nah, itu yang harus kita bisa sampaikan ke respon. mereka. Nah, yang sering kali kita lakukan adalah ketika kita melakukan survei, tiba-tiba secara otoriter atau bukan secara otoriter sebenarnya, secara struktur kita mengambil Suara keputusan ini, tersebut ya. tapi tidak Hmm. mengkomunikasikan itu. Nah, ketika Nah, nggak mengkomunikasikan, orang ya, nggak ya, merasa didengar gitu. Ya, ya. yang diambil keputusan itu. Nah, suara gue Oh, kemana? itu dia. Nah, tapi tadi akhirnya kita harus membuat ruang supaya orang itu Hmm, merasa, hmm. yes, your voice, your aspiration is, being Ya, listened gitu itu ya ya. bang ya. Ya, it matters. Ya, it does matter Oke, gitu ya. Gitu kira-kira, Rit. paham bang, paham gue. Jadi eh, sebelum nanti kita konklusi, mungkin abang juga akan menyampaikan nih pesan-pesan ke viewers gue yang Mm-mm. terinspirasi dari ceritanya abang bahwa apa namanya banyak hal tadi yang bagus. Gue mau coba komen di bagian ini dulu. Jadi sebenarnya Mm. apa follower kita atau misalnya anggota kita, anggota tim kita itu Mm. merasa didengarkan bukan cuman di awal ya bang ya. Pada saat kita Mm. misalnya minta suaranya, tapi tadi kata abang harus sampai di tahap akhirnya, tahap Mm. komunikasi ini ya gitu ya bang ya. Dan Mm. Mm. itu penting. Kenapa? Karena kalau cuma di awal, didengerin di awal, terus udah gitu hasilnya kita cuma putuskan entah gimana caranya dan tidak Mm. dikomunikasikan dengan baik. Pada akhirnya nanti ada yang merasa nih, wah kok yang diambil ini, kok yang diambil itu Mm. gitu ya Bang. Ya. Jadi penting Mm. banget Mm. semua Mm. tahapan tuh didengarkan itu harus memang main ya Bang ya, dari awal sampai Mm. Mm. ada result gitu ya Bang ya. Mm. Mm. Cakep banget sih Bang. Oke. Mm. Dan satu hal lagi Bang, apa namanya, gue tadi juga mendengarkan bahwa penting banget apa namanya melihat apa yang menjadi kebutuhannya anggota atau misalnya dari follower kita gitu ya. Kenapa? Karena pada pada akhirnya mereka yang support kita ya Bang ya. Mm. Dalam sebuah keputusan, dalam sebuah policy, program dan yang lainnya gitu. Jadi makasih Mm. banyak Bang Mm. kesempatannya tadi udah mendengarkan apa yang jadi apa ya pegangan Abang ya. AMO tadi sih yang Mm. Mm. kepegang banget ya sama gue. Thank you Bang. Mm. Nah, Mm. kita masuk ke konklusi, Bang. Ini nggak pakai waktu, ya. Mm. Jadi di tahap konklusi ini, Abang, kalau gue punya prom nih, ya, Bang, apa sih menurut Abang
leadership yang harus dipunyai, yang harus dimiliki sama anak-anak sekarang gitu Bang. Karena dulu Abang tadi cerita mau scholarship itu dengerin radio ya kan. Dari situ kebangun Hmm. motivasinya, persiapan Hmm. bertahun-tahun Hmm. akhirnya Hmm. berangkat kuliah ke AUSI. Alhamdulillah Hmm. sekarang jadi pimpinan di tempatnya Abang. Hmm. Itu Hmm. kita Hmm. dulu ya Bang ya. Gue juga pernah ngerasain tuh zaman radio gitu ya Bang ya. Nah, Iya benar. sekarang Bang, ya gimana ceritanya nih? Biar semangatnya bisa kayak Abang, mudah-mudahan bisa jadi leader kayak Abang. Silakan. Hmm. Hmm. Menurut gue kepemimpinan atau leadership itu bukan suatu hal yang instan. Hmm. Lu butuh invest waktu, lu butuh invest pikiran, lu butuh invest tenaga, lu butuh all out gitu ya. Tidak muluk-muluk untuk memimpin orang lain sebenarnya, tapi memimpin diri lu sendiri aja. Melakukan Hmm. hal yang benar di saat yang benar gitu ya. Melakukan yang benar dan juga baik gitu ya. Hmm. Kalau buat gue juga leadership itu sebagai ibaratnya seperti pepatah Jawa, Rit. Si Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Jadi nggak bisa Tutwuri Handayani doang gitu, di belakang doang ngedorong nggak bisa gitu. Lalu harus bisa Ingarso Sung Tulodo di depan menjadi contoh gitu. Sehingga ketika lo sudah experiencing semua hal atau experiencing hal-hal yang susah gitu, ketika lo menceritakan itu lo nggak sekedar cerita katanya-katanya, tapi you've been through all of this gitu ya, and you have proven that you can do it gitu ya. Kemudian di tengah-tengah Ing Madyo Mangun Karso, bagaimana lu bisa bangun semangat, bangun hal-hal yang baik membuat dia semangat gitu ya. Sehingga pemimpinan itu tidak istilahnya, tidak di depan sendirian atau di belakang kemudian sementara prajuritnya ke depan gitu, tapi membersamai mereka supaya mentalnya tetap kuat gitu ya, supaya mereka punya semangat yang tetap lurus gitu ya, nggak terdistract dengan hal-hal yang negatif gitu ya, apalagi sekarang dengan berbagai godaan dan istilahnya ya, jebakan-jebakan lah let's say gitu ya, yang secara nggak sengaja mungkin kita akan terjebak dalam hal yang negatif. Baru terakhir Tutwuri Handayani gitu. Lu mendorong dari belakang gitu ya. Kalau ada yang salah ya lu evaluasi. Kalau ada yang dia kurang semangat ya lu harus dorong terus gitu ya. Uh, tapi yang paling penting itu menjadi pemimpin di saat ini buat gue, kita nggak bisa menjadi pemimpin yang baperan gitu ya. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang berperan. Jadilah pemimpin yang berperan tapi nggak baperan. Tadi kembali, akhirnya mau nggak mau kita harus mau dan mampu mendengar dan mengkomunikasikan kembali. Banggalah ketika anggota kita berhasil menjadi pemimpin juga gitu. Karena banyak juga orang yang punya, kalau gue bilang apa ya, istilahnya itu, istilah kerennya itu apa ya? Crab mentality gitu. Tahu nggak crab mentality? Oh, oke. Jadi kalau ada orang mau sukses tuh ditarik tuh. Karena lu merasa Iya, 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 iya. gue ini yang harus sukses gitu. Jadi lu take kredit dari orang lain misalnya. Kok dia jadi yang dapat kredit? Oh, Padahal harusnya kan anggota anggota kita yang dapat kredit. Kalau emang anggota kita yang harus dapat kredit dan emang itu adalah oke. jerih payah dia, ya kenapa nggak kita angkat gitu? Jadi sebuah kebanggaan ketika kita punya anggota yang bisa moncer gitu ya, yang bisa Iya, hebat gitu. Karena buat iya, gue good leaders mungkin bisa create more iya. followers gitu ya. Tapi great leaders should be able to create more leaders, bukan hanya seorang Hmm, follower. Mungkin itu sekilas sirit mengenai siap. leadership. Buat gue ya, kita harus ada di depan, harus di tengah, harus di belakang. Jangan punya crab mentality, tapi you need to invest on your time, on your efforts, on your mind, so supaya diri lo itu pada posisi yang benar, anggota lo juga pada posisi yang benar. Kira-kira itu. Oke, canggih sih. Oke, Bang, ngomongin Tutwuri Handayani, gue langsung inget baju SD gue ya, seragam SD gue. Dan itu memang bener ya. Jadi kita memang dimulai dari disupport ya Bang ya, dari Yes. belakang gitu kan. Dan pada akhirnya kita ada di satu titik yang bukan lagi disupport gitu kan. Bahkan kita harus Hmm. siap di tiga titik tadi Bang ya. Support Mm-mm. dari belakang, terus dari depan juga, dan gak lupa di tengah untuk menjaga mental. Dan ngomongin mental Mm-mm. juga, gue setuju Bang. Kita jadi leader memang harus siap create leader baru gitu. Senang kalau lihat Mm-mm. ada yang sukses juga karena kita Yes. kerja sama itu Yes, setuju sih bang. exactly. Keren Betul, banget sih, betul banget. modern banget gitu bang ya. Aduh keren keren. Thank you banget bang ya. Oke, Tapi ini juga sekali juga lagi. masih proses, Rit, pastinya, Ya iya gitu kan? iya Nggak, kita siap. masih proses terus lah, gitu ya. Intinya. Amin amin abang. Jadi kalau dari gue terakhir bang, gue doain abang Mm-mm. sehat-sehat, lancar Amin, leadingnya lo juga dengan ya. semua kegiatannya, Amin. happy dengan keluarga.
Dan mudah-mudahan pas gue Amin, balik ada amin. kesempatan kita ketemu ya Bang. Entah di mana nih nanti. Amin.